kita tidak berlebihan jika saya mengajak seluruh komunitas Madura yang ada di Indonesia, termasuk diaspora yang di dalam negeri, untuk bersatu padu. Hanya itu sebuah strategi komunikasi untuk mengasah memiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa One Voice dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Pipi Kurnia dapat menjumpai Anda. Dan saat ini saya berada di kantor istimewa IKAMA Madura. Dan saat ini saya udah hadir narasumber yaitu Bapak Haji Muhammad Rawi. Ya, Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Dengan Mbak siapa? Pipi Kurnia. Kabarnya baik Mbak Pipi. Mudah-mudahan suasana panas dihujanin jadi adem. Mudah-mudahan wawancara ini bermanfaat buat bangsa Indonesia, khususnya Tretan Madura. Amin. Dengan suasana menghadapi pemilu baik pileg maupun pilpres. Amin. Silakan. Amin. Iya, ini terkait dengan penobatan putra terbaik di Madura nih Pak. Langsung pada pertanyaan saya, ada satu putra terbaik daerah yang cukup membanggakan dalam karirnya di bidang politik, hukum, dan keamanan, yaitu Bapak Profesor Mahfud MD. Sebagai orang Madura, bagaimana Anda melihat Pak Mahfud saat ini? Apakah bangga dengan segala macam prestasinya? Yang pertama, atas nama Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Madura, dengan dipilihnya oleh Bapak Ganjar Pak Mahfud sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2024 ini membuat semangat kebersamaan untuk bersatu padu mengantarkan Pak Mahfud menjadi wakil presiden pada pemilu 2024. Tentu saja suka dan dukanya banyak. Yang pertama perlu diketahui oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia bahwa Bapak Mahfud MD yang kebetulan saat ini sedang menjabat Menko Polhukam, beliau juga selaku Dewan Pembina di Dewan Pimpinan Pusat IKAMA di Jakarta. Yang saat ini dipercaya oleh Bapak Ganjar Pranowo untuk menjadi wakilnya. Dengan integritas, kapabilitas beliau yang selama mendampingi Bapak Jokowi sebagai presiden tentu membanggakan kita. Yang selama ini Pak Mahfud tegas, lugas, tanpa memperhatikan risiko yang selama ini banyak teman-teman baik yang di parlemen maupun mafia-mafia hukum selalu membuli, bahkan kecenderungan dengan suasana media yang terbuka banyak bahasa-bahasa yang membuatnya kami sebagai warga keluarga besarnya yang kebetulan situng dera merasa terusik dan gak nyaman. Tapi dengan kejujuran dan keikhlasan Prof. Mahfud ini membuat semangat kita untuk bersatu padu, untuk mendorong. Mudah-mudahan beliau sesuai dengan harapan bangsa, bukan hanya orang Madura yang merasakan kenyamanan di Republik ini terhadap penegakan hukum, pemberantasan korupsi, nepotisme. Ini bukan hanya berdampak terhadap orang Madura, tapi berdampak pada bangsa Indonesia yang selama ini Indonesia ratingnya penegakan hukum korupsi sangat rendah. Begitu Pak Mahfud diangkat menjadi Menko Polhukam, justru rating pemerintahan Pak Jokowi ini naik. Bahkan belum pernah terjadi Menko sebelumnya berani dan tegas mengungkap segala persoalan hukum. Oleh sebab itu
tidak salah kalau Ibu Megawati meminta Pak Mahfud mendampingi Pak Ganjar. Yang menarik, ketika masyarakat Indonesia meragukan Pak Mahfud jadi wakil presiden, karena pada umumnya wakil presiden ini kata sebagian masyarakat kan ban serep, tidak bisa berbuat banyak. Tapi dengan isu yang berkembang, kekhawatiran itu telah dijawab oleh Bapak Mahfud ketika menghadap Ibu Mega. Beliau mengatakan, ketika saya diminta sebagai calon wakil presiden dari Bapak Ganjar, justru yang dilihat oleh Bu Mega ini karena Pak Mahfud berani tegas. Orang lain terpuruk tidak berani mengungkap, baik kasus Sambo, kasus BNBI yang triliunan yang selama bertahun itu tidak pernah terungkap. Keberadaan Pak Mahfud bisa terbongkar dan banyak uang negara telah diselamatkan akibat keberanian ketegasan Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam. Setuju. Dalam hal itu berarti Pak Haji ini cukup bangga ya dengan segala prestasi dari Pak Mahfud ini. Bukan hanya bangga, tetapi menutupin kekurangan komunitas Madura yang di Indonesia ini yang terkena dengan keras, ya. Karakter orang Madura itu banyak orang yang menilai buruk. Ya. Keburukan sebagian besar orang Madura yang disandangnya itu ditutupi dengan kelebihan Pak Mahfud yang memang selama ini berpikir untuk bangsa dan negara. Ya. Terus kenapa Pak Mahfud MD kok masih dinobatkan sebagai putra asli Madura, Pak? Sedangkan masyarakat kan sudah tahu kalau Pak Mahfud ini adalah asli orang Madura. Apa takut atau ada yang meragukan kalau Pak Mahfud ini bukan asli Madura? Tanggapan Bapak seperti apa? Zaman Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu diutus ke muka bumi ini rahmatan lil alamin, bukan lil mukminin. Tetapi karena Rasul itu memang bangsa Arab, justru dengan karakter bukan kesukuannya, karakter kebudayaan dan sebagainya itu melekat pada diri seseorang. Yeah. Nah, Pak Mahfud sudah menjadi milik bangsa, lalu kenapa diangkat menggelorakan situng dere, setretanan? Ini memberikan motivasi semangat. Karena nilai juang, nilai fanatisme ketika dibangkitkan gelora itu, maka untuk mempercepat proses mengantarkan Pak Mahfud lebih tinggi mengabdi kepada bangsa dan negara melalui wakil presiden itu. Nah, saya ingin pertegas kembali soal keberadaan wakil presiden. Kenapa Bu Mega meminta Pak Mahfud sebagai wakil presiden? Karena Pak Mahfud tegas, lugas, dan berani. Itu yang pertama. Ya. Kedua, ketika sidang kabinet waktu zamannya pemerintahan Gus Dur, bahwa Pak Mahfud sudah punya trikmat. Ketika sidang kabinet, Gus Dur bilang, bangsa Indonesia ini tidak bisa membeli peluru kendali yang sedemikian besar dan mahal. Tetapi kita punya menteri yang tidak bisa dikendalikan. Siapa itu? Prof. Mahfud MD yang kebetulan orang Madura. Apa maksud tidak bisa dikendalikan? Jika menganggap itu kebenaran, menurut perintah Allah benar, pemerintah menurut undang-undang benar, maka siapapun yang akan mengendalikan Pak Mahfud tidak bisa. Karena kebenaran adalah segala-galanya buat Pak Mahfud. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mohon maaf kepada komunitas lain, suku lain. Kita tidak berlebihan jika saya mengajak seluruh komunitas Madura yang ada di Indonesia, termasuk diaspora yang di dalam negeri, untuk bersatu padu. Hanya itu sebuah strategi komunikasi untuk memiliki
agar mereka tahu kalau Pak Mahfud ini keluarga besarnya, agar tahu kalau Pak Mahfud ini tujuannya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, maka supaya mereka tidak ragu lagi untuk memilih Pak Mahfud menjadi calon wakil presiden pada pemilu yang akan datang dengan nomor 3. Jadi artinya kalau masyarakat Madura yang ada diaspora apapun, ketika ada gambar Pak Mahfud nomor coblos yang 3, ya cobloslah itu supaya betul-betul bermanfaat, karena memilih pemimpin itu dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, Pak Mahfud saya tidak merekomendasikan, tapi saya tidak menjamin, tapi saya merekomendasikan. Integritas, kapabilitas, loyalitas terhadap bangsa dan negara tidak diragukan. Apalagi Pak Mahfud itu bagian dari rahmatan lil alamin dan sunnatullah yang sedang trennya di Republik Indonesia. NU adalah bagian dari ahli sunnah wal jamaah yang kebetulan orang Madura itu bagian dari keluarga Nahdlatul Ulama, yang memang mempresentasikan Pak Mahfud itu adalah karakter kepemimpinan Gus Dur. Sehingga kalau orang memilih Pak Mahfud karena Pak Mahfud ini telah diakui mempresentasikan Gus Dur, kata Mbak Yeni, maka sangat pas dan tepat apabila dia memilih Pak Mahfud, sama juga menghormati kemampuan integritas Gus Dur gitu. Luar biasa. Nah, masyarakat Madura ini terkenal solid karena adanya peribahasa Song Osong Lombong. Saat ini putra daerah ini masuk pada bursa cawapres, Pak Haji. Nah, berapa persen dukungan atau persiapan untuk mendukung secara penuh untuk memenangkan Pak Mahfud? Ya, maka sengaja saya angkat Situnggara Pak Mahfud bagian dari pembina pengurus IKAMA, maka Song Osong Lombungnya itu lewat IKAMA, Ikatan Keluarga Madura. Itu bendanya yang akan mengantarkan Pak Mahfud di Osong sampai menuju ke Lombung dan bermanfaat buat bangsa dan negara. Oleh sebab itu Song Osong Lombungnya itu tidak ragu lagi. Apabila datang ke TPS, melihat kalau tidak kenal dengan fotonya, nomornya saya 23, memilih Pak Mahfud, sama juga Song Osong Lombung untuk mengantarkan Pak Mahfud beramal, berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu amal YG yang paling tepat. Oleh sebab itu saya sebagai Ketua Umum mengharapkan kepada generasi muda yang punya hak pilih, kepada ulama, doakan kepada tokoh-tokoh, ajak semuanya untuk mengantarkan Pak Mahfud menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Itulah barangkali saya merasa bangga. Besok dengan semangat kebanggaan itulah besok tanggal 18 saya kumpulkan teman-teman saudara kita Tantretan Kapi untuk melakukan selawat, doa IKAMA bersalawat mendoakan pemilu damai sekaligus mengantarkan Pak Mahfud menjadi calon wakil presiden. Besok jam 7 kita start dari Surabaya. Seluruh ormas komunitas melintasi jembatan Suramadu akan dijemput oleh komunitas Madura yang ada di pulau ini, kurang lebih 5.000 orang, mendoakan Pak Mahfud, mendoakan bangsa ini, mendoakan pemilu agar tetap damai, karena kebetulan beliau saat ini bertanggung jawab terhadap keamanan di Indonesia ini yang sebagai pejabat Menko Polhukam. Itulah besok saya selaku Ketua Umum mengajak, mempelopori untuk kumpul dengan ulama tokoh supaya apa? Supaya mendoakan. Karena tidak cukup dengan semangat dan usaha, hanya tangan Tuhanlah yang bisa mengantarkan manusia untuk menjadi pemimpin. Maka saya ikhtiar melakukan doa bersama, istighosah demi mengantarkan Pak Mahfud dan keselamatan bangsa dan negara. Cukup? Harapan ke depan nih Pak Haji. Harapan ke depan, ketika saya menghadap Presiden Jokowi pada saat minta supaya jembatan Suramadu itu digratiskan atas bimbingan Pak Mahfud, saya menghadap Bapak Presiden dan Presiden bilang, Pak Haji Rawi, jangan sampai jembatan sudah bebas tapi pembangunan di Madura tidak jalan. Maka saya minta kepada Pak Rawi,
supaya ajak pengusaha yang di Jakarta, yang diaspora yang di luar negeri, ajak untuk berinvestasi di Madura, membangun untuk menciptakan lapangan kerja agar kenakalan remaja, narkoba bisa terhapus apabila lapangan kerja itu ada. Itulah yang saya harapkan. Begitu besok karena Pak Jokowi sudah nggak bisa menjadi presiden berikutnya, mudah-mudahan Pak Mahfud yang meneruskan perjuangan yang baik, yang buruk tinggalkan, yang baik kita lanjutkan, khususnya membangun di Madura ini untuk rakyat dan bangsa Indonesia, khususnya Tanteretan TV sebenarnya di Madura. Itu harapan saya. Semoga apa yang menjadi harapan kita semua akan terwujud. Amin. 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 Baik. Terima kasih banyak Pak Haji atas waktunya. Semoga apa yang kita inginkan dan kita harapkan ini akan terlaksana tanpa ada halangan apapun. Amin. Dan bagi pemirsa di rumah, terima kasih atas kebersamaannya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.